Baik para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai ganti renungan khotbah pada kesempatan ini, kami akan men-sharingkan sekaligus memperkenalkan tentang Serikat Sabda Allah. Juga para suster SPS akan memperkenalkan kongregasi mereka, supaya kita semakin mengenal hakikat panggilan kita sebagai orang beriman yang diutus untuk menjadi garam dan terang dunia. Para romo, rekan-rekan muda, Bapak Ibu, para suster dan bruder, selamat sore berkah dalam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, para suster SSPS dan para bruder SVD untuk berdiri di tempat ini. Tetapi sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pastor paroki yang telah mengizinkan kami untuk berbagi sedikit tentang SSPS dan juga tentang perjalanan panggilan untuk menjadi seorang SSPS. Perkenalkan, nama saya Suster Natalia SSPS. Saya mewakili para suster SSPS yang berada di bangku KOR untuk membagi sedikit tentang siapa dan seperti apa karya kami. SSPS singkatan dari Missionaris Servarum Spiritus Sancti dari bahasa Latin. Kalau dalam bahasa kitanya adalah Missionaris Abdi Roh Kudus. SSPS memiliki spiritualitas Allah Tritunggal, berkarisma misioner, dan berorientasi pada misi. SSPS didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen di Steel, Belanda pada tahun 1889, dan rekan pendirinya adalah Beata Maria Helena Stollenberg dan Beata Josefa Henrina Steinmans. Santo Arnoldus mendirikan 3 kongregasi misi, yaitu SVD, SSPS, dan SSPS AP. Dan untuk SSPS sudah berkarya di 5 benua, 48 negara. Untuk Indonesia, SSPS memiliki 5 provinsi, dan untuk SSPS Provinsi Jawa, pusatnya berada di Surabaya. Untuk tahap pembinaan mau menjadi seorang SSPS, kita akan melewati masa aspiran 1 tahun, dan pada masa ini adalah masa untuk melihat tentang SSPS. Postulan 1 tahun, masa untuk mengenal semakin dalam tentang spiritualitas dan karisma SSPS. Novisiat 2 tahun, pada masa ini kami biasa disebut masa yang indah, karena novisiat adalah masa di mana kami menjalin relasi yang lebih dekat dengan Yesus. Setelah masa novisiat 2 tahun, kami akan berkaul pertama. Setelah kaul, kami menerima perutusan dari pimpinan untuk terjun langsung di berbagai karya SSPS. Ada yang di sekolah, rumah sakit, dan juga bidang pastoral lainnya sesuai dengan bidang karya SSPS. Setelah 2 tahun masa juniorat, kami akan diutus untuk studi sesuai dengan bidang kerasulan SSPS dan juga sesuai dengan bakat dan kemampuan kami. Kami semua yang berada di bangku KOR ini adalah para suster yang diutus studi, ada yang di Jogja dan ada yang di Solo. Setelah masa juniorat selama 6-9 tahun, kami akan mengikrarkan kaul kekal dan kami secara resmi menjadi seorang SSPS. Dan untuk pengalaman saya pribadi, kenapa saya tertarik untuk menjadi seorang suster SSPS adalah semangat misinya. Dan saya belajar dari pribadi Rasul Petrus yang meninggalkan segala kenikmatan dunia ini untuk pergi bersama Yesus, hidup dengan Dia, dan mengalami banyak sekali hal yang menakjubkan dalam perjalanan kehidupan bersama Yesus. Dan saya pun mengalami demikian
dan ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai seorang SSPS. Itulah alasan yang membuat saya bertahan bersama SSPS, karena saya bahagia bersama Yesus. Karena panggilan ini, ada begitu banyak berkat yang saya terima, dan ini menyadarkan saya bahwa saya bukan lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi juga hidup untuk orang lain. Belajar menjadi garam dan terang dunia sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus dalam sabdanya hari ini. Untuk itu, rekan-rekan muda yang merasa tertarik dan terpanggil untuk menjadi seorang misionaris, mari bergabunglah bersama kami untuk menjadi misionaris Tuhan di seluruh dunia melalui kongregasi SSPS, agar kasih Allah yang menyelamatkan sampai kepada seluruh umat manusia. Akhirnya, jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jika ada yang mau ditanyakan tentang SSPS, mari setelah misa ini kita akan bertemu di halaman gereja. Di halaman gereja kami ada pojok misi tentang SPD, SSPS, dan SSPS AP. Sekian dan terima kasih. Para Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat sore. Tadi Suster sudah berbicara mengenai Suster, SSPS, sekarang bagian saya itu tentang SPD, salah satu serikat yang didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen. SPD, panggilan hidup menjadi seorang biarawan, ada dua, yaitu menjadi bruder dan menjadi imam. Yang 4 orang di sini yaitu imam SPD. Kami bruder di sini ada 3, saya bersama 2 teman di sana. Sering saya kali ini berangkat dari pertanyaan yang sering saya jumpai dari Bapak Ibu maupun orang muda, terutama rekan-rekan muda-mudi Katolik. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana caranya menjadi bruder. Yang kedua yaitu apa yang dilakukan bruder atau apa karya-karya bruder. Pertanyaan yang ketiga sedikit kocak tapi perlu kita ketahui. Apakah bruder itu bisa menikah? Baik, tentang pertanyaan pertama, bagaimana menjadi seorang bruder? Ada tingkat pendidikan, masa formasi hingga kaul kekal dalam serikat Sabda Allah. Yang pertama yaitu minimal tamatan sekolah menengah atas, SMK atau SMA. Yang berikut memasuki masa postulan atau masa pengenalan terhadap serikat Sabda Allah. Untuk postulan di Indonesia, SPD memiliki 3 rumah pembinaan postulan. Yang 1 di Malang untuk Provinsi Jawa. Untuk Provinsi ND, Flores, itu ada 2 di Biara Santo Conradus ND dan Postulan Santo Arnoldus Jansen Borneo. Saya sendiri memulai masa postulan saya sebagai seorang calon imam di Postulan Santo Arnoldus Jansen Borneo. Yang tingkatan berikut yaitu novisiat. Novisiat di Indonesia memiliki 3 novisiat. Untuk SPD yang pertama di Batu Malang, untuk Provinsi Jawa, untuk Provinsi Ruteng ada di Kuwu Manggarai, dan untuk Provinsi Timur ada di Nenuk Atambua. Saya menjalani masa novisiat di Novisiat Santo Yosef Nenuk Atambua. Masa novisiat merupakan masa yang indah. Di sana kita bertemu dengan banyak orang, kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam seminari. Seminari-seminari di Timur ada 2 seminari, seminari Lalian, Oipoi, dan juga dari Timor Leste. Itu masa-masa yang indah. Yang berikut setelah masa novisiat, para bruder dan frater menjalaninya bersama di novisiat lalu mengikrarkan kaul pertama. Ada 3 kaul yang diikrarkan, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Setelah mengikrarkan
Kaul pertama, para bruder akan melanjutkan masa formasi ke masa juniorat. Masa junior 2 tahun. Tahun pertama di Biara Santo Conradus Ende untuk Provinsi SPD Ende, dan untuk di Jawa di Malang di Seminari Tinggi. Untuk para frater yang mengikrarkan kaul pertama akan melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero IFTK sekarang, dan untuk yang di Malang akan melanjutkan di STFT Malang. Setelah menjalani masa junior selama 1 tahun, bagi bruder kami diutus untuk melakukan praktek yang namanya TOP, Tahun Orientasi Profesi. Tahun Orientasi Profesi selama 1 tahun itu kami ditempatkan sesuai dengan bakat dan kemampuan kami atau kebutuhan serikat. Saya sendiri menjalani masa formasi junior tahun pertama di Biara Santo Conradus Ende. Setelah itu tahun kedua juniorat di Pondok SPD Riung dan Taman Kerahiman Lengkosambi di wilayah Ngada bagian utara, Flores. Setelah selesai menjalankan masa juniorat, kami diutus untuk studi profesi. Studi juga dilihat dari kemampuan dan juga sesuai dengan kebutuhan serikat. Apa yang menjadi karya-karya misi serikat ke depan dilihat, lalu kami diutus untuk studi. Kami yang studi di Jogja ada 3 orang. Di sana ada Bruder Freddy, dia mengambil desain busana. Ada Bruder Kristo, itu mengambil perpajakan. Dan saya sendiri studi pariwisata. Yang berikut, setelah studi kami akan diminta untuk melamar. Memasuki masa probanis, masa refleksi selama kurang lebih 6 bulan untuk melamar berkaul kekal. Setelah berkaul kekal akan menjadi anggota kekal dalam Serikat Sabda Allah. Untuk calon imam, setelah ke Ledalero atau STFT Malang akan melanjutkan studi filsafat. Setelah studi filsafat ada yang namanya TOP, Tahun Orientasi Pastoral. Kurang lebih 1,5 tahun ya Romayanto. Ya, kurang lebih 1,5 tahun untuk SPD. Setelah itu akan kembali dan melanjutkan dengan masa probanis selama 6 bulan berkaul kekal, lalu melanjutkan untuk studi S2 teologi, ditabiskan menjadi diakon, melakukan praktek diakon lagi selama kurang lebih 6 bulan, lalu ditabiskan menjadi imam. Untuk yang kedua, karya-karya misi atau apa yang dilakukan oleh Bruder SPD. Bruder SPD berkarya di berbagai bidang kategorial. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa diutus untuk studi sesuai kebutuhan serikat. Dalam SPD sendiri kami memiliki beberapa pelayanan untuk bruder seperti pertanian, peternakan, pendidikan, dan juga pelayanan penginapan. Untuk di SPD ada pendidikan seperti beberapa sekolah di Flores, di Jawa juga, Bali. Di Flores ada yang terkenal dengan Suradikaranya. Dan untuk pertanian di kebun, perkebunan, peternakan. Yang berikut yaitu katekis. Bruder juga diutus untuk mengambil studi bidang agama dan menjadi katekis di paroki-paroki. Di sana akan bersama pastor-pastor SPD yang berada di paroki untuk menjalankan karya misi. Yang berikut, pertanyaan berikut, apakah bruder bisa menikah? Ini pertanyaan juga dari teman-teman OMK. Kami mengikrarkan 3 kaul: kaul kemurnian, kemiskinan, ketaatan. Menjadi seorang biarawan atau biarawati berarti memilih untuk tidak menikah. Saya kira itu dari saya tentang pengenalan singkat SPD. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kita bisa bertemu di depan atau di lain waktu. Bagi rekan-rekan muda yang tertarik untuk mengikuti atau mau menjadi seorang biarawan SPD, bisa menghubungi kami. Alamat kami di Yogyakarta di Jalan Santan nomor 1/9A. Sekian, terima kasih. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bruder Eman dan Suster Natalia yang sudah men-sharingkan sedikit tentang SSPS dan SWD. Cerita yang mereka sampaikan tadi
untuk menggambarkan kepada kita bahwa sebelum mengemban satu tugas misi, kami perlu terlebih dahulu menggarami diri untuk kemudian bisa masuk dalam satu medan misi yang lebih luas. Kami membiarkan diri diterangi terlebih dahulu dalam proses formasi yang panjang untuk kemudian bisa membawa terang itu dalam perjumpaan dengan yang lain. Dan salah satu karakter dari kongregasi-kongregasi kami adalah internasionalitas. Kami punya semboyan, misinya adalah misi kami, dan dunia adalah paroki kami. Kan itu di tengah kita ada juga beberapa imam SPD yang berasal dari luar yang datang untuk menjadi pewarta di tempat kita, dan mereka tengah mempersiapkan diri untuk kemudian bisa masuk dalam medan misi yang lebih luas. Karena itu saya undang teman-teman saya untuk sedikit memperkenalkan diri. Mereka masih belajar bahasa Indonesia, jadi harap maklum. Dengan kemampuan ini mereka akan memperkenalkan diri mereka. Silakan, Dina terlebih dahulu. Selamat sore semuanya. Saya Pater Lino dari berasal dari India. Saya di sini untuk baru 6 bulan. SPD seperti semua sudah bicara, SPD di India ada 4 provinsi. Saya untuk provinsi Timur. Saya dari Pulau Timur Barat. Sekarang di sini untuk belajar bahasa Indonesia, belajar di Universitas Sanata Dharma. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore, Suster dan Bruder in Kristus. Nama saya Yosef Li Feng Cui. Teman saya memanggilku Yosef. Saya dari China. Saya datang ke Indonesia sudah sebulan. 1 minggu saya tinggal di Georgia. Sekarang saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Sanata Dharma. Saya senang berada di sini. Semoga Tuhan membela hatimu. Terima kasih. Selamat sore. Nama saya Romo Ajis Peter Sahai. Teman-teman memanggil Ki Ajis. Saya dari India. Saya baru di Indonesia. Saya bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia di Sanata Dharma Universitas. Saya datang di Indonesia 15 Desember 2022. Terima kasih. Menjadi misionaris seperti ini, ketika diutus di tanah misi, harus mulai dari nol untuk bisa belajar dan berakar dalam budaya setempat. Pater Yosef baru tanggal 5 Januari tiba di Indonesia. Baru 1 bulan lebih, tapi dia sudah berjuang untuk belajar bahasa. Waktu di Jerman, dia harus mengucapkan huruf R dengan lafal yang berbeda. Di sini harus mengucap huruf R dengan lafal yang jauh lebih keras.
dan itu kesulitan untuk dia sebagai seorang Cina, tapi dia berjuang, dia berusaha supaya bisa berakar menjadi seorang pewarta di sini. Dan juga di tengah kita ada seorang suster. Dia adalah anggota Dewan Jenderal SSPS. Karena itu saya undang Suster Mariana untuk juga memperkenalkan diri. Please come to introduce yourself. Selamat sore. Saya Mariana, saya dari Argentina. Saya suka football, soccer. I'm very happy to be here with my sisters in Yogyakarta. Dia ada di sini untuk bersama para susternya yang tinggal di Yogyakarta sini. I'm trying to learn a little bit of Bahasa Indonesia. Dan mau untuk belajar bahasa Indonesia. So I will be here for 2 months. Dia akan ada di sini untuk 2 bulan. I will visit the different communities in Jakarta, in Java's province, for another 2 months. Dia akan mengunjungi beberapa komunitas lain di Jawa sini dan di tempat lain. So thank you very much for your hospitality and for your welcoming. Thank you very, very much. Terima kasih seribu. Gracias. Ya, inilah kami, SWD dan SSPS. Barangkali yang berasal dari NTT sudah mengenal SWD dan SSPS dan karya mereka. Dan untuk mengenal lebih jauh, bisa mendekati kami untuk bertanya atau memperoleh informasi yang lebih banyak. Teman-teman kami ini masih membutuhkan volunteer untuk menjadi guru atau orang yang bisa membantu mereka. Boleh berkenalan dengan mereka dan membantu mereka untuk lebih mengenal Indonesia dan belajar bahasa Indonesia. Terima kasih atas kesediaan untuk mendengarkan sharing kami. Dan mari kita berdiri.